Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya. Sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, waktunya kali ini kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam laptop saya pada materi coaching ini. Teman-teman, di modul 2.3 ini saya sudah mengelompokkan pertanyaan menjadi 5 pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali, keren-keren dan semuanya bagus-bagus ya, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, ini menarik nih pertanyaan yang pertama. Apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi? Ya, mungkin ini implementasinya dalam supervisi akademik gitu ya. Teman-teman semuanya dalam supervisi akademik gitu ya, itu ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah. Yang pertama observasi, kemudian pada praobservasi ya. Praobservasi, di dalam praobservasi itulah kita melakukan teknik coaching ya, melakukan percakapan menggunakan teknik coaching. Percakapan dengan guru tersebut untuk apa? Untuk menggali permasalahan yang dihadapinya dan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh rekan sejawat kita gitu ya. Kemudian kita juga bisa bisa menyepakati apa yang disepakati. Yang disepakati adalah indikator ketercapaian proses supervisi akademik tersebut kira-kira apa. Itu disepakati secara bersama-sama gitu ya. Lalu masuk pada teknik pada observasi kelas. Setelah observasi kelas ada lagi namanya pasca observasi kelas. Pasca observasi kelas inilah Bapak dan Ibu juga kita melakukan percakapan dengan menggunakan teknik coaching gitu ya. Nah, untuk apa melakukan percakapan teknik coaching? Di situ kita memberikan informasi terkait dengan hasil pengamatannya. Nah, percakapannya ini juga tidak menjudgment gitu ya, tetapi percakapan yang saling memberikan feedback gitu ya, saling memberikan feedback dan saling menghargai. Ingat, posisi coach dan coachee itu dalam hal coaching itu setara gitu ya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu barangkali teman-teman semuanya, dan itulah yang saya lakukan dengan pada proses coaching dalam supervisi akademik yang saya lakukan. Hasilnya insya Allah is amazing Bapak dan Ibu ya. Hasilnya luar biasa dan berdampak luar biasa untuk rekan-rekan sejawat kita. Nah, yang kedua, agar seorang coachee bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Wah, benar sekali ya, pertanyaan berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana ya, katanya gitu ya. Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dalam coaching? Yes, tepat sekali ya teman-teman semuanya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi dalam coaching itu yang paling utama kita harus pandai mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Bagaimana bagaimana kita melatih supaya pertanyaan kita lebih berbobot? Cara melatihnya, ini pengalaman saya teman-teman semuanya. Pengalaman saya, cara melatih kita untuk memberikan pertanyaan berbobot itu yang tidak ada kata lain selain dengan berlatih gitu ya. Yang pertama itu berlatih, yang kedua berlatih, yang ketiga berlatih. Jadi kita harus terus berlatih, melatih diri. Bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan-rekan sejawat kita gitu ya. Karena dengan dilatih terus-menerus maka insting kita akan berjalan gitu ya. Kemana ini arahnya? Kalau seperti ini kemana arahnya? Ini kemana arahnya? Bagaimana cara berlatihnya? Cara berlatihnya nggak usah jauh-jauh teman-teman. Ketika kita ngobrol dengan keluarga, kita bisa menggunakan percakapan teknik coaching. Begitupun ngobrol dengan anak-anak gitu ya, dan lain sebagainya, anak pribadi maupun anak di dalam kelas. Kita bisa menggunakan percakapan coaching meskipun tanpa kita beritahu mereka bahwa kita sedang mengcoach mereka gitu. Itu yang biasa saya lakukan, sehingga akan muncul keterampilan itu akan terasah terus-menerus seperti itu. Dan yang kedua tekniknya adalah Bapak dan Ibu bisa
melihat teman-teman yang lain bagaimana melakukan teknik coaching tersebut. Dan yang ketiga, jangan lupa banyak menggunakan kata-kata yang pertanyaan dengan kata tanya yang membuka. Misalnya, bagaimana menurut Anda, gitu ya, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka ini perlu Bapak dan Ibu berikan, sampaikan kepada coach kita. Dan hindari kata-kata kata-kata dengan kenapa. Nah, kata tanya kenapa itu perlu dihindari. Kenapa? Karena ketika kita mengajukan kata kenapa atau mengapa, kenapa sih bisa begini? Kenapa kok bisa tidak tercapai? Itu nada itu agak kurang nyaman kita terima, gitu ya. Karena itu saya tidak menyarankan untuk menggunakan kata tanya kenapa, gitu ya. Nah, itu kemudian yang ketiga, rekan-rekan, bagaimana cara kita mengajak rekan sejawat kita untuk coaching. Namun rekan sejawat ini tidak ingin di coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Nah, teman kita itu sebenarnya punya permasalahan, tapi dia tidak mau kita coaching, gitu ya, menolak untuk di coaching. Nah, pada prinsipnya Bapak dan Ibu, coaching itu harus coachingnya itu harus datang kepada kita semua, kepada kita sebagai coach, gitu. Dia dengan penuh kesadaran ingin di coach ingin di coaching oleh kita, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana sih supaya teman kita ini punya masalah tapi tidak mau? Nah, ketika dia tidak mau, kita perlu merefleksikan diri kita. Berarti dia belum tumbuh rasa kepercayaannya kepada kita. Nah, karena coaching ini sangat erat kaitannya dengan trust, dengan kepercayaan. Oleh karena itulah di awal sesi coaching kita yang kita bangun adalah trust-nya terlebih dahulu. Kepercayaannya terlebih dahulu antara kita dengan coach kita. Dia harus percaya sepenuhnya kepada kita bahwa kita adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, tidak membuka masalah dia kepada orang lain, tidak memberikan kepada orang lain, dan safety benar-benar, gitu ya, bisa terjaga benar-benar semua rahasia-rahasia yang dia miliki. Itu trust ini penting. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan pada rekan kita yang seperti ini, bangun trust terlebih dahulu, kepercayaan terlebih dahulu kepada kita. Bila sudah terbangun trustnya, maka masuk dengan pelan-pelan, gitu ya. Dan kalau saya biasanya bisa juga dilakukan percakapan coaching meskipun kita tidak memberikan informasi bahwa dia sedang kita coach, gitu ya. Tapi kita melakukan percakapan dengan menggunakan sesi coaching, gitu ya. Nah, itu barangkali saran dari saya, Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan permasalahannya? Bapak dan Ibu, antara gagal dan tidak itu adalah relatif, Bapak dan Ibu. Tetapi biasanya yang saya hadapi, Bapak dan Ibu, yang paling utama itu adalah trust-nya. Jadi kalau coach itu sudah memiliki trust, kepercayaan kepada kita, maka dia akan terbuka seluruhnya. Ketika dia sudah terbuka mencurahkan semua yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, maka kita bisa dengan mudah mengidentifikasi akar permasalahannya. Dia memandu coach untuk menemukan akar permasalahannya. Jika sudah ditemukan akar permasalahannya, biasanya itu akan lebih mudah untuk menemukan solusinya sendiri, gitu ya. Jadi clue-nya di sini, si coach itu harus pandai dia menggali akar permasalahan. Di mana sih sebenarnya akar permasalahannya? Seperti itu ya. Memandu si coach untuk menemukan akar permasalahannya di mana. Itu pengalaman yang saya alami, teman-teman. Bila sudah ketemu akar permasalahannya, kita gali lagi, kita dorong lagi, ajak lagi, bimbing lagi coach kita untuk menemukan potensi dirinya. Jadi permasalahan dengan potensi itu dibandingkan, maka dia akan menemukan solusinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang paling utama. Kemudian bagaimana kita untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coach pada proses coaching.
Pertanyaan yang kita lakukan tentu saja yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu pertanyaan yang berbobot, dan itu perlu dilatih gitu. Dan kita harus terus berlatih untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot.